Shalom, selamat pagi, Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Rabu 18 Januari 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Bulan sada de batata namano pasasude natari di matata nang nasotari dape tanda maruhut nai unang lilu rohami. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Hosea pasal 13 ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Di dalam bahasa Batak dikatakan, HP Audonian Jehovah di Batam olat nyon di tanah Mesir. Jala di bata dukonyau dang adong tinadam. Jaladang adong si pangulu dukonni au. Ima sahatna. Amanginang betapa sakitnya, betapa pedihnya dirasakan oleh seorang pasangan ketika dia mengetahui pasangannya menduakannya, entah itu masih dalam status berpacaran, apalagi sudah masuk dalam status suami istri. Jangankan hal seperti itu. Ketika kita sebagai orang tua, lalu anak kita mengagumi orang lain lebih dari kita sebagai orang tuanya yang sudah mengasuhnya, membesarkannya, mengajarinya sejak kecil, tetapi ternyata dia lebih kagum dengan orang lain, begitu membangga-banggakan orang lain. Tentu kita merasa rendah hati, merasa rendah diri, merasa direndahkan, begitu, merasa sangat kecewa. Demikian juga para anak, ketika orang tua membandingkan anak-anaknya dengan anak orang lain. Misalnya di rumah, kalau orang tua lihat anaknya ada kekurangan dalam tindakan, ada kesalahan misalnya. Kau lihat itu anaknya si ini. Begitu. Jadi anaknya seolah-olah lebih rendah daripada anaknya orang lain. Anak orang lain dipuji oleh orang tuanya lebih daripada anaknya sendiri. Begitu kira-kira. Tentu kita sakit hati. Kita sebagai manusia biasa yang terbatas saja sakit hati, yang tindakan kita masih terbatas, perbuatan-perbuatan kita masih terbatas begitu. Demikian juga halnya dengan Tuhan. Ketika Dia mengetahui kita menduakannya, ketika kita menyembah kepada ilah lain, kepada Allah lain, ketika kita lebih mengagungkan, lebih meninggikan Allah lain, tentu dia kecewa. Maka dia ingatkan juga kepada bangsa Israel seperti itu. Ketika bangsa Israel sudah menyembah dewa-dewa buatan tangan, patung-patung buatan tangan, sesembahan buatan tangan, Allah kecewa kepada bangsa Israel. Maka dia ingatkan, tetapi aku adalah HP Audonian. Di dalam bahasa Bataknya lebih enak kedengarannya. HP Audonian. Padahal akulah begitu. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu. Akulah yang menyelamatkanmu dulu dari tanah Mesir. Bukan sesembahan-sesembahanmu itu yang adalah buatan-buatan tangan itu. Kata Tuhan. Maka dia sampai kepada titik murka. Saya tidak perlu lagi jelaskan kira-kira berhala-berhala apa saja yang ada di dunia modern kita sekarang ini. Masih ada yang memberhalakan kepercayaan-kepercayaan kuno dulu, arwah-arwah nenek moyang,
tradisi-tradisi lama yang bertentangan dengan kekristenan begitu. Ada juga berhala-berhala modern, pikiran kita sendiri, ideologi-ideologi tertentu misalnya yang kita berhalakan. Kemudian yang ini ternyata juga dapat menyinggung hati Tuhan, mengecewakan Tuhan, membuat seolah-olah Tuhan tidak lebih berkuasa daripada sesembahan-sesembahan kita itu, ideologi tadi, pemikiran-pemikiran tadi, kepercayaan-kepercayaan yang tadi. Kita mengesampingkan kuasa Tuhan atas kehidupan kita. Padahal Dialah yang menyelamatkan kita. Kita orang yang turut diselamatkan seperti bangsa Israel. Sebagaimana bangsa Israel diselamatkan, begitu juga, demikian juga kita diselamatkan. Itu masih dari perbudakan fisik. Allah dalam rupa Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dari dosa, dari cengkraman maut. Maka patutlah hanya kepada Dia sendiri kita bertakwa. Hanya kepada Dia sendirilah kita menyembah. Hanya kepada Dia sendirilah kita berseru, berserah. Tidak kepada Allah lain, sesembahan lain, ideologi lain, kepercayaan lainnya. Biarlah Dia yang tetap menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Tidak ada Allah lain, tidak ada kepercayaan lain, tidak ada ilah lain selain daripada Tuhan itu sendiri di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, amin, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang telah mengingatkan kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini, bahwa Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan sebagaimana Engkau telah selamatkan bangsa Israel dari perbudakan fisik, Engkau juga Tuhan telah selamatkan kami dari perbudakan rohani, dari cengkraman si iblis. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya kuasa-Mu yang membebaskan kami tidak lagi terjatuh ke dalam kuasa cengkraman si jahat iblis. Nah, namun Roh Kudus mulai yang membimbing setiap langkah kami. Ya Bapa, segala aktivitas kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau yang berikan sukacita dan kesehatan di dalam menjalani segala aktivitas kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang mengenang. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di hari esok. Tuhan memberkati. Horas. Allah kita Maha Esa, Khalik alam semesta, Pencipta yang kelihatan juga yang tak terlihat.